Halo teman-teman, di pertemuan kali ini kami akan membahas mata kuliah komunikasi bisnis tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, nama saya Rahman Mutakin, dan rekan saya Gina Eriza Fortuna, Sarasasti Ayu Nabila, Esi Amalia Amanda, Lai Arifah Hidah Purimarmah, dan Rizka Gusdi Rahmani. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, Bu Dr. Nova Mardiana, SEMSI. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, diperlukan adanya suatu proses komunikasi yang dapat mentransfer pesan-pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara umum, komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Antara manajer harus bisa menyampaikan visi serta tujuannya yang menyangkut organisasi, agar organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dalam organisasi, juga bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana organisasi bisa berjalan dengan efektif. Baiklah teman-teman, adapun tujuan pembelajaran pada subbab kali ini, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi dalam suatu organisasi, membedakan berbagai pola komunikasi dalam suatu organisasi, mengetahui bagaimana mengelola komunikasi, dan mengetahui bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi. Peran manajerial adalah peran yang dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan kegiatan dan tugasnya seperti mengorganisir suatu organisasi, mengatur waktu, dan lain-lain dalam mencapai tujuan. Peran manajerial diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi terhadap 3 peran, yaitu peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Peran antar pribadi menunjukkan bahwa seorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai seorang tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Peran informasional mencangkup peran pemantauan, peran penyebar informasi, dan peran juru bicara. Peran pemantau atau monitoring adalah peran yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi bawahan agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran keputusan. Peran keputusan mencangkup 3 peran penting, yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, dan peran pengalokasian sumber daya, serta peran negosiator. Kegiatan pertukaran informasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi akan memungkinkan anggota organisasi bertukar pikiran dengan menggunakan bahasa atau simbol-simbol yang biasa. Berikut ini ada beberapa kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Pertama, menetapkan informasi. Kebanyakan organisasi mempunyai berbagai macam tujuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Yang kedua, membuat dan melaksanakan keputusan. Tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi akan dapat tercapai bila orang-orang dalam organisasi tersebut mempunyai berbagai macam keputusan yang mendukung. Yang ketiga, mengukur prestasi kerja. Saat keputusan telah ditetapkan, manajemen perlu melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan staf. Jika ingin merekrut seseorang, perusahaan harus mengumumkan secara terbuka, meneliti resume, dan melakukan wawancara dengan pelamar sehingga dapat ditentukan orang-orang yang benar untuk menduduki jabatan yang tersedia. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Semua organisasi berhubungan dengan customer atau pelanggan maupun eksternal melakukan komunikasi baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Yang keenam, negosiasi dengan pemasok. Untuk mendapatkan harga produk yang baik, manajemen perusahaan harus mengadakan negosiasi baik dengan pemasok maupun dengan pemberi pinjaman. Yang ketujuh, membuat produk. Untuk menuangkan ide atau gagasan mengenai produk baru, kemudian menempatkannya dalam proses produksi sampai akhirnya menjadi produk yang siap dipasarkan, diperlukan komunikasi. Seorang perancang mendesain rencana produk pemasaran melalui penelitian pasar dan manajer
penjualan melakukan kampanye penjualan. Yang ke-8, berinteraksi dalam peraturan yang ada. Komunikasi bukan saja terjadi dalam tubuh perusahaan, tetapi juga antara perusahaan dan pemerintah sebagai wakil masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya melindungi kepentingan masyarakat. Pola konsumsi. Pola konsumsi secara umum dibedakan menjadi dua. Pertama, saluran komunikasi formal, yaitu saluran komunikasi yang dilakukan menurut struktur organisasi sesuai dengan kedudukan atau jabatan masing-masing. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi 5. Pertama, komunikasi dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan penyampaian pesan dapat berbentuk instruksi ataupun perintah. Kedua, komunikasi dari bawah ke atas, yaitu alur pesan yang disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi dalam perusahaan atau dalam arti atasan. Ketiga, komunikasi horizontal. Sering disebut komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi guna melakukan persuasi. Keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang melibatkan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Contoh, komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan manajer pabrik. Kelima, keterbatasan komunikasi formal, yaitu adanya keterbatasan bagi pihak tertentu untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Jenis pola konsumsi kedua, yaitu saluran komunikasi informal, yaitu saluran komunikasi yang biasanya orang dalam suatu organisasi tidak memandang jabatan dan dapat berkomunikasi secara bebas atau luas. Cara mengelola komunikasi. Dalam mengelola komunikasi, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin dan bagaimana menangani krisis komunikasi. Yang pertama akan dibahas penanganan pesan-pesan rutin. Dalam setiap perusahaan, mereka akan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimalkan manfaat dari kegiatan komunikasi tersebut dengan meminimalkan biaya, sehingga seorang manajer harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama mengurangi jumlah pesan, yang kedua instruksi yang jelas, yang ketiga mendelegasikan tanggung jawab, dan yang keempat melatih petugas. Lalu selanjutnya penanganan krisis komunikasi. Krisis komunikasi sendiri merupakan ajang uji coba keterampilan dalam sebuah perusahaan, karena semakin besar tantangan atau resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan akan semakin tinggi tingkat keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan. Munculnya krisis dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi masa depan produk maupun reputasi perusahaan itu sendiri. Dan cara penanganan krisis komunikasi di suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Dalam penanganan krisis komunikasi, terdapat dua falsafah dalam komunikasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, bersikap diam, tidak mengatakan sesuatu atau katakan apa yang terjadi dan segera. Namun dalam penanganan krisis komunikasi, hal penting yang harus dilakukan yaitu mengusahakan pikiran tetap dalam kondisi tenang, kalem, dan tidak gegabah. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah membaca, mendengar, percakapan menarik, wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan presentasi, menulis surat, memo, dan laporan. Jadi, kesimpulan dari bab ini adalah komunikasi yang merupakan keterkaitan antara individu-individu dengan organisasi
mempunyai peranan yang cukup penting bagi perjalanan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Seorang manajer yang dinamis harus memiliki 3 peran penting, yaitu peran antar pribadi dan peran keputusan. Untuk melakukan komunikasi secara efektif, perlu adanya pemulihan pada komunikasi baik melalui saluran komunikasi formal maupun non-formal. Dengan demikian, berkembangnya suatu organisasi, sebagian tanggung jawab dan wewenang seorang manajer akan didelegasikan kepada bawahannya. Salah satu faktor penting dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab adalah adanya unsur kepercayaan yang besar terhadap bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.